Mentari pagi yang menyelinap di antara celah perbukitan biasanya menjadi pertanda berkah bagi warga desa Sukatani. Namun, kali ini udara terasa lebih berat dan mencekam bagi Pak Darmo. Di hamparan sawah yang seharusnya menghijau subur, ia berdiri terpaku menatap petak-petak padinya yang mulai menguning secara tidak wajar, seolah-olah api tak kasat mata baru saja lewat dan menghanguskan harapan panennya hanya dalam semalam. Wereng coklat bukan sekadar serangga biasa bagi mereka. Makhluk kecil ini adalah mimpi buruk yang mampu melenyapkan seluruh tabungan keluarga hanya dalam hitungan hari jika tidak segera dihentikan dengan cara yang tepat. Pak Darmo melangkah gontai menyusuri pematang. Setiap langkahnya terasa berat saat melihat bulir-bulir padi yang mulai merunduk sebelum waktunya. Namun bukan karena berisi, melainkan karena layu. Ia berlutut di pinggir petakan, menyibak rimbunnya batang padi bagian bawah, dan seketika hatinya mencelos melihat ribuan serangga kecil berwarna coklat berkerumun menghisap cairan batang. Bau menyengat khas tanaman yang membusuk mulai tercium, sebuah fenomena yang dikenal para petani sebagai hopper burn, atau gejala terbakar akibat serangan wereng yang masif. Kejadian ini bukan hanya menimpa Pak Darmo, tetapi juga mulai merayap ke sawah milik warga lainnya, menciptakan suasana mencekam di balai desa saat mereka berkumpul untuk mencari jalan keluar. Kebanyakan petani merasa frustrasi karena pestisida yang mereka gunakan selama ini seolah tidak mempan, bahkan serangan justru semakin menggila setelah dilakukan penyemprotan yang tidak terukur. Dalam diskusi yang penuh ketegangan itu, mereka menyadari bahwa kesalahan utama terletak pada cara penanganan yang terlalu terburu-buru dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan tanpa memahami siklus hidup hama tersebut. Pak Darmo dan kawan-kawannya mulai menyusun strategi baru yang lebih sistematis, diawali dengan langkah pertama yang krusial, yaitu pengeringan lahan secara total. Mereka menyadari bahwa wereng sangat menyukai kondisi lingkungan yang lembab dan rimbun, sehingga dengan membuang air dari petakan sawah secara berkala, kelembapan di pangkal batang padi dapat dikurangi secara drastis. Langkah ini membuat wereng tidak nyaman dan memperlambat proses perkembangbiakannya yang sangat cepat. Selain itu, mereka mulai memasang lampu perangkap di beberapa titik strategis saat malam hari untuk memantau populasi wereng dewasa yang memiliki sifat tertarik pada cahaya. Strategi berikutnya adalah mengembalikan keseimbangan alam dengan tidak lagi membasmi musuh alami wereng seperti laba-laba dan kepik permukaan air yang selama ini ikut mati akibat penggunaan pestisida yang sembarangan. Pak Darmo belajar bahwa alam sebenarnya memiliki mekanisme pertahanan sendiri jika manusia tidak merusaknya dengan dosis kimia yang serampangan. Namun, untuk serangan yang sudah di atas ambang batas, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan agen sayati dan insektisida sistemik yang lebih spesifik. Cara penyemprotannya pun diubah total. Jika sebelumnya mereka hanya menyemprot dari bagian atas daun, kini nozzle sprayer diarahkan langsung ke bagian pangkal batang di mana wereng berkumpul. Mereka juga memastikan waktu penyemprotan dilakukan pada pagi hari sekali atau sore hari saat pori-pori tanaman terbuka, sehingga racun dapat terserap sempurna dan mematikan wereng yang menghisap cairan batang tersebut. Minggu-minggu berikutnya adalah masa penantian yang penuh kecemasan bagi seluruh warga desa, di mana mereka setiap hari memantau perkembangan populasi serangga di sawah masing-masing. Pak Darmo tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan. Ia secara rutin membersihkan gulma di sekitar pematang yang seringkali menjadi tempat persembunyian sementara bagi wereng. Perlahan tapi pasti, warna kecoklatan yang menyeramkan itu mulai menghilang, digantikan oleh tunas-tunas baru yang lebih segar dan batang padi yang kembali menguat. Keberhasilan ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui ketelatenan dalam menjaga kebersihan lingkungan sawah dan ketepatan dalam memilih jenis bantuan yang diberikan kepada tanaman.
Desa Sukatani yang tadinya terancam kelaparan, kini mulai melihat titik terang, di mana hamparan padi kembali berdiri tegak menyongsong musim panen yang sempat hampir hilang dari genggaman. Kisah perjuangan Pak Darmo dan warga desa lainnya menjadi pelajaran berharga, bahwa melawan wereng bukan soal seberapa kuat racun yang digunakan, melainkan seberapa cerdas kita memahami pola hidup mereka. Kebersamaan dalam menjaga ekosistem sawah dan kedisiplinan dalam menerapkan teknik pengendalian yang terpadu terbukti mampu menyelamatkan ekonomi seluruh desa dari kehancuran. Kini, setiap kali angin berhembus mengayunkan rumpun padi yang mulai menguning emas, Pak Darmo tersenyum lega karena ia tahu bahwa ilmu dan kesabaran adalah senjata terbaik bagi seorang petani. Serangan warang yang meresahkan itu memang pernah singgah, namun ketuntasan dalam menanganinya telah melahirkan semangat baru bagi mereka untuk terus menjaga kedaulatan pangan di tanah kelahiran mereka sendiri dengan cara yang lebih bijak dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan para petani dalam mengatasi serangan hama ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat bagi sesama. Kami ingin tahu dari daerah mana Anda menonton video ini. Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman tentang kondisi pertanian di wilayah masing-masing.